Oke, nggak apa-apa. Nanti juga kita doain sama-sama biar cepet lah ya. Udah pada kangen loh. Ada perubahan di sekolah. Oke ya, jadi di sini saya perkenalkan diri ulang. Nama saya Arif. Saya masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan alhamdulillah saya beasiswa full dari studi semester 1 sampai akhir, sampai lulus. Di situ kurang lebih kalau misalkan saya jurusan teknik mesin, kalau kita bayar kuliah normal itu sekitar menghabiskan 120 juta. Tapi di sini alhamdulillah saya dapat beasiswa full. Karena tadi yang diceritakan oleh beliau, saya juga aktif di Olimpiade prestasi di bagian silat. Ada yang ikut silat nggak di sini? Nggak ada ya? Oke, jadi di sini Nggak ada, saya Pak. oh nggak Nggak ada. terlihat, Pak. Saya oh iya, saya aktif di sana. Kejuaraan terakhir saya di internasional, Tapak Suci di Solo, dan udah banyak kejuaraan-kejuaraan lainnya. Umur saya masih muda, jadi di sini santai aja. Kita seumuran kayaknya. Umur saya masih 21 tahun. Enggak ya, enggak seumuran ya. Saya masih 21 tahun dan saya ngerti banget sih apa yang kalian pengenin gitu. Ketika saya sekolah juga tuh pas di jenjang SMA, itu ngerasain ada beberapa kendala dan ada beberapa hal yang pengen ada di sekolah gitu. Kita sharing-sharing aja teman-teman ya. Kalau dulu saya itu sering bingung banget sama apa sih potensi saya gitu. Apa sih passion saya gitu. Kedepannya itu pengen ngapain sih? Nanti kalau kuliah ambil jurusan apa? Gitu kan. Banyak banget. Teman-teman sama nggak? Punya perasaan itu nggak sih? Kebingungan itu nggak sih? Ada sih. Ada ya. Jadi kayak Baru nanti sedikit. apalagi kalau iya, apalagi kayak misalkan ya, kayak kok temen-temen bisa kayak gitu ya, juara ini gitu kan. Kok aku nggak bisa ya kayak mereka gitu kan. Coba kita balik lagi deh. Di sekolahan itu kan mungkin hanya ada beberapa yang mengembangkan kayak ekskul. Ekskul di sana ada apa aja? Aku kurang tahu sih. Teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Ekskul di sana ada apa aja? Atau ada yang pernah olimpiade atau gimana gitu? Kan ini ya, kenapa sih kok passion itu jadi sesuatu yang sangat penting banget gitu bagi kita? Kalau teman-teman tahu, ketika saya udah menjalani umur yang segini dan banyak orang dan banyak kisah yang udah saya temui, di sini banyak banget orang-orang kuliahan yang bilang kalau saya salah jurusan pak, saya salah jurusan mas, pusing banget kuliah saya nggak cocok sama passion saya, gitu. Gambaran masa depan juga saya nggak cocok gitu kan. Akhirnya dia keluar gitu. Akhirnya mereka ganti jurusan gitu kan. Kalau menurut saya ini adalah waktu yang sangat berharga kalau untuk cuma sekedar keluar masuk aja. Iya nggak? Jadi kayak kenapa nggak dari dulu aja kita mulai ngebentuk pemikiran yang untuk persiapan kita di masa depan gitu. Kenapa nggak dari sekarang aja? Kenapa kok harus ketika kita menjalaninya sambil kebingungan? Dan emang sampai sekarang juga ya kita nggak usah nyalahin sekolah ya, karena emang sistem pendidikannya seperti itu dan emang mereka fokusnya untuk ke pendidikan, bukan untuk pengembangan passion kalian gitu. Teman-teman di sini pasti ada kan yang passionnya itu mungkin seorang pembisnis, terus mungkin seorang gitaris, musik gitu kan, orang yang suka nyanyi, terus penulis gitu kan, terus suka-suka fotografer gitu. Dan kalian tahu nggak sih teman-teman, tujuan akhir dari perjalanan kalian nanti itu akan mengarah ke passion kalian. Ketika kalian bisa menciptakan sesuatu yang istimewa, pekerjaan kalian ya, hasil yang istimewa, kalian harus mencintai pekerjaan itu. Dan bagaimana cara kalian mencintai pekerjaan itu? Ya dengan passion kalian. Dengan, ini gua banget loh gitu. Oh ini gua banget loh gitu. Jadi kalian tuh nggak terpaksa dan nggak bakal ngeluh kalau lagi jalanin itu karena ini gua banget loh. Gitu. Nah, saya di sini juga udah tadi Pak Amar beliau juga udah bilang saya di sini diriin bisnis juga karena passion saya dari dulu dari SD ya dari SMP passion saya itu pengusaha suka bisnis gitu kan. Saya suka bisnis dan saya mulai bisnis pas waktu kuliah awal-awal kuliah. Sekarang baru semester 6 ya.
awal-awal kuliah itu saya mulai bangun bisnis, tapi bener-bener nggak tahu apa-apa. Nol modal, nol ilmu, dan sebagainya. Arahannya gimana, kayak mana sih target market, gimana sih strategi marketing, positioning market, dan sebagainya yang bagi kita itu pusing banget. Padahal sebenarnya itu tuh basic paling awal sebelum kita mulai bisnis gitu. Terus mikir kan, kenapa ya kalau nggak dari dulu aja gitu? Kenapa ya kalau nggak dari dulu aja mikir tahu soal ini gitu kan? Kenapa sih nggak dari dulu aja tahu soal dasar-dasar untuk aku nyiapin ini gitu? Kan butuh mentor, butuh ilmu gitu kan ya teman-teman. Nah, alhamdulillah di situ mulai tergambar gitu kan, mulai tergambar dan ketemu sama mentor juga sama teman-teman, relasi, network dan sebagainya. Alhamdulillah untuk bisnisku yang di Jogja namanya Westclick, nanti teman-teman bisa cari di Instagram. Westclick itu adalah, ada yang pernah nonton ini nggak, startup Korea? Mantan. Nonton ya. Timnya siapa nih, Nam Dosan atau Andi Pyong ya? Ambil sih. Oh, Nam Dosan ya. Oke. Yang laki kayaknya nggak ada yang nonton ya. Enggak. Nggak ada ya. Oke, jadi sekilasnya gini, startup itu adalah perusahaan digital kayak, kalian pasti kenal ya Shopee yang suka belanja, yang suka mager, Gojek, terus Lazada dan sebagainya. Jadi perusahaan-perusahaan yang berbasisnya teknologi gitu. Teman kalau di Sandbox yang di startup di Korea itu modelnya untuk perusahaan inkubasi usaha gitu ya, teknologi usaha gitu. Nah, saya di sana juga. Westclick ini perusahaan startup jenis perusahaan teknologi. Alhamdulillah baru kemarin, ini sebagai motivasi aja teman-teman ya, bahwa segala sesuatu yang kita usahakan kalau passion sejalan dengan passion kita, walaupun waktu tenaga itu benar-benar kita kuras, insya Allah hasilnya baik kalau kita mencintai pekerjaan itu. Alhamdulillah baru 3 bulan kemarin Westclick udah didanain 1 miliar dan dikasih kantor yang 1 tahunnya itu sewanya 2,5 M. Alhamdulillah. Jadi kita bisa tahu ketika kita bisa tahu hasil kalau kita mencintai pekerjaan itu, passionku gitu loh. Jadi mau sampai kamu harus belajar ini, kamu harus ngertiin ini, kamu harus kesini, itu kita ini bener-bener ngejalanin, soalnya aku suka sama itu. Misalkan teman-teman ada yang suka nulis nih, pengen punya novel gitu kan. Ketika teman-teman tuh harus belajar, harus di-coachingin, harus di-mentorin, harus dibimbing, harus baca ini, harus baca ini, teman-teman pasti suka. Kenapa? Karena itu passion kalian. Karena itu keinginan hati kalian. Saya tahu sih. Kayaknya teman-teman di sini kalau pelajaran, ya apa pelajaran yang paling kalian senengin? Matematika bukan? Balet. IPA. Balet. IPA. Biologi. Biologi. MTK. Ajis nggak normal. Jadi gitu ya. Seru ngitung. Saya suka balet, Pak. Oh ya, betul. Jadi kita ini selalu sejalan dengan keinginan kita, dan sayangnya banyak passion, potensi-potensi ya, remaja-remaja sekarang itu banyak yang hilang. Kayak teman-teman mungkin ada passion tadi balet tuh siapa? Bisa di sekolahan nggak dikembangin baletnya gitu kan. Otomatis kalian pernah denger ini nggak, podcastnya Deddy Kobuser nggak? Setiap hari saya dengerin kok. Oh, dengerin setiap hari. Oke, siap. Fansnya kayaknya, fansnya. Terus nih, yang podcastnya yang kayak gini nih, yang ketika anak saya punya 2 nilai, yang pertama matematika, yang 2 gambar. Pernah denger itu nggak? Nah, terus ketika matematika itu nilainya kecil, gitu kan, ketika nilainya 50, gua nggak bakal ngelesin dia matematika. Karena kalaupun ngelesin, otomatis nilai dia paling cuma naik berapa tingkat? 70, 60 gitu kan. Iya Kak, ngerti. Ya, pernah dengar kan ya? Tapi di situ kayak kita paling nggak maksimal, dan outputnya ke depannya juga apa gitu kan, cuma sebatas nilai. Tapi gue bakal lesin anak gue ke seorang pelukis. Kenapa? Karena bakat dia itu pelukis. Kalau di lesin sama pelukis, otomatis bakal jadi seorang pelukis yang profesional. Do nggak sampai sini? Ngerti nggak? Jadi, Ngerti Kak. nah banyak potensi-potensi yang sebenarnya itu ada dalam diri kita, cuman nggak ada fasilitasnya aja. Kamu tuh bisa loh juara kayak dia, tapi bukan di bidangnya gitu. Soalnya kamu nggak passion di sana gitu. Misalkan ada orang yang pintar fotografi nih, fotografer, pintar banget dia, landscape-nya, terus
Cahaya yang suka ngedit-ngedit foto gitu kan. Teman-teman, sorry, keluar ya. Udah jelas belum? Udah jelas belum? Udah ya. Terus ada koneksi. Biasa habis hujan ya. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana? Tadi masih ingat nggak? Tadi sampai, oh ya, masa kita bisa sih kayak nyimbangin potensi kita sama orang lain itu kayak pepatah yang bilang gini, seorang survei di luar negeri ya, jangan paksa ikan buat panjat pohon. Pernah denger itu nggak? Pernah. Pernah ya. Jadi Ibarat ibarat, saya pernah dengar tapi saya tahu alurnya kemana kak. oke, keren banget sih. Di Dava ya, Mantap. Good lah. Jadi di sini ini ya, udah mulai ngerti ya alurnya ya. Nah, jadi untuk tadi sebuah pernyataan yang jangan paksa ikan buat manjat pohon. Ya emang benar gitu. Ketika aku nggak pinter matematika karena passionku bukan matematika. Aku nggak mudah hitung-hitungan, tapi kalau yang lain diadu boleh lah. Terus jangan, kita ini lagi hidup di negara yang kulit putih, pinter matematika, terus apa lagi? Itu sebagai identitas sosial gitu loh. Padahal semua orang itu punya potensinya masing-masing dan punya passionnya masing-masing di dunianya sendiri. Jangan samakan padi yang tanamannya di sawah gitu. Coba padi suruh aduan tanam apa ya? Nggak ngerti pohon sih. Tanam apa ya? Misalkan tanam di dataran tinggi gitu misalkan. Untuk kopi dan sebagainya nggak bakal hidup gitu. Nggak bisa disamain dan tempat tumbuhnya juga nggak sama gitu. Jadi dan itu gambaran singkat soal gimana sih passion dan gimana sih arahnya gitu kan. Nah, teman-teman sekarang berarti kelas 10 itu umurnya berapa ya? Saya Umur 15. kalian 15 ya? 15. Ada yang 12 nggak? 11. 16 ya? Oke, 16. Usia yang udah matang banget untuk mikirin masa depan. Kalian pernah nggak sih? Kalian tuh mikirin soal masa depan nanti itu gimana sih? Pernah nggak sih? Kayak ya ngobrol-ngobrol santai aja gitu kayak. Gimana ya? Nanti gue masa depannya pengen jadi apa ya? Pernah gitu nggak sih kalian ke teman-teman kalian? Sering sih. Sering ya? Kayak Pernah. pernah ya kayak. Gue bingung nih, gue suka gamer nih, gimana ya dapetin duitnya gitu. Gue nggak mau jadi beban orang tua mulu nih gitu. Pernah kepikiran gitu nggak sih? Kayak Iya. misalkan gue nih pinter ngedit loh, gue nih pinter nyanyi loh, gue jadi content creator loh, gue pengen jadi YouTuber, tapi gimana ya caranya kesananya, terus saya harus belajar sama siapa gitu. Teman-teman pernah dapat istilah ini ya, seorang juara akan melahirkan seorang juara. Nah, jadi gini teman-teman, ketika kita diajar oleh orang yang profesional atau orang yang sukses, dalam artian sukses ya, misalkan kita belajar sama seorang fotografer yang handal, yakin nggak teman-teman bakal jadi fotografer handal? Pasti. Kenapa? Ya. Karena diajar oleh seorang profesional. Kalau kalian diajarin sama orang yang nggak paham soal fotografer, kalian bukan jadi fotografer, kalian bakal jadi pelukis gitu. Bisa. Tapi pokoknya kalau kita diajar oleh seorang profesional di bidangnya, otomatis akan melahirkan seorang profesional yang baru. Kalian pernah tahu nggak sih atlet-atlet Indonesia yang ikut SEA Games, ikut ini, terus orang-orang yang terkenal itu malah hilang sekarang? Pernah dengar kabarnya nggak? Kayak jadi tukang inilah, terlantar lah dan sebagainya. Pernah lihat kan di IG gitu? Pada main IG nggak nih? Pada main ya anak-anak zaman sekarang. TikTok ya, lebih ke TikTok apa ke IG nih? TikTok. IG. Ya. Tim TikTok mana nih tim TikTok? Tim IG ya, tim TikTok dan IG sama aja sih. Terus, nah, kalian punya nggak sih pikiran kayak gini? Jika seandainya orang-orang yang punya potensi besar itu tuh ngajar orang lain, bisa nggak sih orang lain tuh jadi juara juga kayak dia? Jadi kayak
misalkan seorang apa ya, atlet panahan tuh yang udah dia juara banget nih, terus tiba-tiba pensiun, ya masih bisa untuk ngajar, cuman gara-gara nggak ada fasilitasi, negara nggak fasilitasi, tempat nggak fasilitasi, dia akhirnya ngapain gitu? Kasihan kan? Sebenarnya tuh dia bisa ncetak juara baru karena dia udah tahu medannya, karena dia udah tahu tekniknya, udah tahu medannya, udah tahu gimana cara improve kalian gitu kan. Otomatis kalian setidak-tidaknya misalkan dia juara satu, kalian juara dua. Ya walaupun dia bakal mengharapkan kalian itu lebih juaranya atau tingkatnya internasional, sedunia gitu, antar planet dan sebagainya. Jadi teman-teman di sini udah kegambar ya. Dan di sini juga saya bukan orang yang lama banget di dunia bisnis, baru 5 tahun. Ya alhamdulillah karena ini passion saya, karena pengusaha itu adalah passion saya. Jadi saya mencintai pekerjaan ini dan sesulit apapun di situ, saya bakal nyelesain. Saya percaya kok teman-teman di sini tuh mungkin udah punya passion yang pengen dikembangin gitu. Udah punya kayak gambaran, oh ya masa depan nanti aku kayak gini lah gitu. Oh ya nanti aku pengen milih inilah. Tapi di lain sisi juga, pasti saya percaya teman-teman juga ada yang belum tahu apa potensi dan passion kalian gitu kan. Yang udah punya passion siapa nih? Ada nggak nih yang udah punya passion? Gini, kalau secara sederhananya, passion itu sesuatu yang kalian minati, kayak pengen tahu ini gue banget loh gitu, terus semangat pengen ngejar ini gitu. Ada nggak teman-teman yang punya itu, hal itu gitu, passion itu? Speak up aja, enggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja ya. Terus kalau di sini juga yang nggak punya, yang belum punya passion, bingung cara nemuinnya dan sebagainya, coba deh sharing-sharing aja gitu. Di sini kita langsung modelnya bukan materi dulu baru tanya jawab, cuman langsung aja kita pakai Q&A-nya langsung aja ya, secara langsung. Kalau teman-teman ada yang mau nanya dan sebagainya, silahkan aja monggo. Kalau ada yang belum bingung, ada yang bingung soal alurnya pembahasan kita kali ini, monggo aja. Sebelum saya bahas lebih jauh lagi. Gimana teman-teman dari SMA 2? Di sini orang Metro semua bukan sih? Saya luar. Luar ya? Di mana? Si Anugrah Aziz. Gimana teman-teman? Oh, ada yang mau ditanyain nggak soal passion? Atau saya udah punya passion nggak? Gitu. Oh, saya belum nggak. Gimana cara ngembanginnya ya? Gitu. Tanya-tanya aja dulu sebelum saya bahas lebih jauh ya. Iya, saya belum tahu, Kak. Gimana ya biar tahu? Oh ya, siapa namanya? Kak Zia. Panggilannya siapa? Zia? Asti dong, bukan Zia. Oh, Asti. Oke, saya jawab dulu ya pertanyaannya ya. Ada pertanyaan serupa nggak dari teman-teman? Ada yang belum tahu gitu? Ada Kak, saya. Oke, jadi nih ya. Oke, di sini mungkin kalian nggak langsung bisa nemuin, langsung klik gitu loh. Oh iya harus kayak gini ya gitu. Cuman di sini coba kakak kasih seberapa seliweran tips untuk kalian nemuin passion kalian. Yang pertama itu coba kalian mulai dari motivasi yang kalian putuskan. Kalian punya motivasi nggak di sini? Moto hidup gitu loh. Kalau bisa biasanya nulis-nulis kan, moto hidupku apa sih? Nah, kalau belum ada yang buat, coba dibuat. Motivasi hidup kalian itu apa? Terus yang kedua, setelah kalian tahu motivasi hidup kalian itu apa, yang kalian selanjutnya kalian lakuin tuh nilai-nilai keutamaan kalian di sosial, di teman dekat, di keluarga, itu nilai-nilai yang mau kamu berikan itu apa sih yang keutama dari kamu? Oh gue nih orangnya humble, oh gue nih orangnya cuek, oh gue orangnya perhatian, oh gue nih orangnya jahat gitu. Kamu harus tahu benar-benar nilai-nilai keutamaan yang pengen kalian berikan. Setelah kalian udah nulis tuh, oh nilai keutamaanku aku pengen kayak gini lah, pengen humble, pengen baik, pengen bermanfaat dan sebagainya. Setelah itu coba kalian mulai buat beberapa pertanyaan dalam diri kalian sendiri yang dijawab oleh kalian sendiri, dan jawabnya tuh harus rileks ya, nggak boleh paksaan. Misalkan bener nggak ya aku ngelakuin hal ini, passionku bukan ya kalau aku ngelanjutin hal ini gitu. Apa aku bakal sukses ya kalau ngelakuin hal ini gitu. Itu kayak pertanyaan-pertanyaan yang
untuk diri sendiri ya. Dan itu kalian jangan tanyain ke orang lain dulu sebelum kalian itu sendiri jawab. Kalau kalian belum tahu, kalian cari. Terus yang keempat, setelah itu kalian temukan pola dan tema dari jawaban-jawaban Anda. Dari jawaban-jawaban yang tadi, yang kalian tanyain ke diri kalian sendiri, itu kan jadi pola tuh, pola jawaban. Nah, kalian pola nih, arahnya kemana sih jawabanku ini? Jawaban-jawaban itu bakal mengarah ke arah mana? Bahasanya dirangkum gitu loh. Dirangkum jadi sebuah kalimat. Misalkan kalimatnya adalah, oh iya, gue pengen jadi orang bermanfaat untuk di bagian ini, misalkan ya. Oh berarti aku harus passionnya ke sana. Segala bentuk yang mengarah ke sana, aku adalah passionku. Jadi kayak gitu. Terus yang kelima, coba pikirkan apa yang ingin kamu lakukan. Misalkan, apa sih tujuan hidup kamu gitu kan. Apa yang sering kamu lakuin, apa yang berulang kali kamu cobain terus gitu kan. Apa yang menarik perhatian kamu. Misalkan terus ada, seandainya kalau ada satu hal yang bisa kamu lakukan seumur hidup itu, kamu bakal ngelakuin apa gitu. Terus apa sih kegiatan yang kamu suka, apa kegiatan yang kamu lakukan meskipun itu nggak dibayar. Misalkan kamu ngelakuin sesuatu itu nggak dibayar gitu, kamu suka gitu, apa gitu, kamu tulis, catat gitu kan. Nah setelah kamu tahu pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang kalian pikirkan, kalian jawab sendiri, barulah baru nanti kalian mengarah ke tujuan. Nah, setelah kalian tujuan setelah pertanyaan, pernyataan, terus pemikiran dan sebagainya udah kalian bisa jawab, barulah kalian tulis yang namanya tujuan hidup kalian. Misalkan, gue pengen jadi ini, gue pengen jadi ini. Dalam hukum keyakinan, apa yang kalian yakini itu bakal menjadi kenyataan, percaya deh. Ini materinya tuh namanya belief system. Ada yang suka ngerokok nggak? Nggak ada Pak Amar kok, santai aja. Untung nggak ada, Pak. Ada yang suka ngerokok nggak? Misalkan nih, kita analoginya ngerokok aja. Tapi ya nggak boleh ya. Bukan nggak boleh, itu nggak baik. Analoginya kita seorang perokok. Jadi aku jelasin tentang sistem otak keyakinan tadi ya. Teman-teman gini, kenapa sih orang yang ngerokok tetap ngerokok? Dia baca nggak sih kalau peraturan di rokok itu ada apa aja? Ada yang bisa nyebutin nggak peraturan rokok? Ada. Apa coba, sudah Pak? Merokok membunuhmu. Terus apa lagi? Ada yang jelasin nggak? Walaupun membunuh, tetap merokok, Kak. Karena kalau ngerokok. Nah, Paru-paru tahu nggak tetap kenapa? Tahu nggak si Dava dan teman-teman itu kenapa sih ke orang yang udah tahu ya, udah baca rokok membunuhmu, rokok bisa mengalami kelainan ini, serangan jantung dan sebagainya. Tapi seorang perokok itu tetap ngerokok. Dia baca nggak sih peringatan itu? Baca sih. Mereka mungkin Baca kan? Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa mereka masih ngelakuin hal itu? karena dengan rokok saya mendapatkan ketenangan. Paru-paru nggak smell gitu ya? Jadi gini teman-teman. Kenapa sih mereka masih ngelakuin hal itu? Karena 20% otak cuma nerima sistem yang informasinya itu edukasi atau pengetahuan. Cuma 20%. 80%-nya otak itu mentransfer informasi yang sesuai dengan keyakinan kalian. Kalau perokok itu yakin bahwa rokok itu enak, kalau habis makan itu rokok enak, kalau habis makan, kalau nggak ngerokok nggak enak. Kalau kalian percaya itu dan kalau kalian lagi pusing, lagi galau, kalau nggak ngerokok nggak enak. Ketika keyakinan itu hadir dalam diri kalian, belief system ya, kepercayaan pada bawah sadar kalian percaya hal itu, seorang perokok, maka tindakan yang bakal keluar adalah rokok itu tadi. Walaupun otak tahu bahwa itu bahaya, tapi cuma 20% nerimanya. 80%-nya adalah kesadaran kalian. Jadi makanya kalau misalkan nih ada yang pengen pacaran terus kamu pokoknya harus jauhin saya dari rokok, itu nggak bisa. Ada yang kayak gitu, kayaknya ada ya. Misalkan kayak gue pengen nyari orang lah yang berhentiin gue, dia berhenti ngerokok, itu nggak ada. Gue pengen nyari orang lah atau
Gimana ya caranya buat gue berhenti ini? Itu nggak ada. Yang bisa berhentiin diri kalian cuma diri kalian sendiri. Kalian harus secara sadar tahu bahwa itu nggak baik. Kalian harus secara sadar tahu bahwa apa yang lagi kalian lakuin. Nah, ada kok di kelas nih ya. Di kelas misalkan lagi matematika atau fisika. Kelas IPA kan ya? Nah, sekarang lagi fisika atau kimia. Itu kan lagi apalagi siang kan, jam-jam siang. Itu kan lagi panas-panasnya tuh. Aku yakin kok ada orang yang nggak sadar ketika hadir di sana. Jadi dia tuh nggak tahu ngapain aku di kelas itu. Ada nggak sih yang ngerasa kayak gitu? Pas ditanya bisa blank gitu kan. Pas waktu disuruh nggak paham, nggak ngerti. Nah, karena kesadaran dia untuk belajar itu belum ada gitu kan. Kesadaran dia untuk oh aku harus belajar ini dan sebagainya. Mungkin karena dia nggak suka dengan bidang itu. Oke, teman-teman di sini ini ya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja. Udah hampir 30 menit. Tanyain aja ya, sok aja. Ada yang masih bingung atau Kak pusing nggak sih kalau udah kuliah itu, atau Kak nanti gimana sih masa depan itu, baiknya itu harus gimana, terus pilihan hidupnya dimulai dari sekarang harus ngapain dan sebagainya, juga tanya-tanya aja nggak apa-apa ya. Sok aja. Mungkin kalau saya bisa jawab dengan baik pengalaman dan saya dengan mentor saya juga akan saya jawab di sini. Gimana teman-teman? Ada yang Saya Kak, ya gimana Pak? kok kakak bisa gitu tahu vessel kakak sendiri gitu? Gimana cara nyarinya? Oke, jadi gini Dava. Apa kegiatan atau apa yang pengen kamu lakuin seumur hidup tanpa dapat uang banyak, tanpa orang lain tuh maksa? Apa coba? Ada nggak sih dalam hidup kalian itu yang kegiatan yang terus kalian lakuin walaupun kalian nggak dibayar? Terus untuk kesenangan diri kalian sendiri ya, untuk hasil yang kalian targetkan sendiri ya. Terus juga apa sih kegiatan yang kalau kamu ngelakuin seumur hidup walaupun orang lain itu nggak maksa kamu bakal ngelakuin terus? Nah, Oh, ada kan? Pasti ada kan, Dava ya? ada sih Pasti Kak, ada cuma kan? nulis doang. Ya, pasti ada kan? Apa? Nulis. Nah, nulis misalkan kan. Cuma nulis aja. Itu tuh sebagian dari passion kamu. Misalkan, kan banyak kan? Kalian tahu nggak sih yang Harry Potter, yang penulis Harry Potter dan sebagainya? Nah, orang-orang itu tuh penulis-penulis terkenal juga, mereka yang sekarang terkenal itu berawal dari mereka ini nggak tahu gimana cara mereka ngembangin passion mereka. Dan seiring dengan berjalannya waktu, karena itu passion mereka, keinginan mereka ngembangin sendiri. Mereka nyari, mereka pelatihan, mereka datengin orang yang lebih profesional dan sebagainya. Dan gimana cara saya itu sampai nemuin passion saya? Di sini saya gue suka bisnis nih. Apapun, aku dari SD bisnis ya. Jualan ikan cupang, jualan belalang, jualan apa aja pokoknya yang saya lihat saya jual. Dulu passion kayak gitu. Terus kan nggak tahu ya, nggak ngerti ya, SD atau SMP itu belum ngerti banget sih passion gue apa gitu kan. Terus pas waktu udah mulai SMA, oh ternyata passion gue bisnis. Tapi kesulitan banget di sekolah, kok nggak ada ya eskul atau pelatihan, bingung, mentorship mahal-mahal gitu kan, sampai jutaan gitu. Aduh nggak punya uang, nggak punya, dan terus kayak mana gitu kan. Jadi bingung, dilema gitu. Tapi tahu kesukaan yang kalaupun seisi dunia ini ngelarang, gue bakal ngelakuin. Maksudnya gitu. Masih ada teman-teman ya, kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang pengen kalian lakuin walaupun kalian nggak dipaksa. Beda lagi kalau kewajiban ya. Kalau sekolah kayak gini, kalian tatap muka, kalian offline di sini, namanya kewajiban kalian sebagai siswa gitu, untuk hadir. Walaupun kalian nggak suka. Gitu. Pasti ada teman-teman yang nggak suka kan hadir. Oh gue pengen main game aja lah. Oh gue pengen main aja lah, nggak pengen masuk. Pasti ada kan pemikiran-pemikiran gitu. Nah itu namanya, tapi kewajiban kalian untuk hadir gitu. Itu adalah kewajiban. Beda lagi sama sesuatu yang kalian lakuin dengan tidak terpaksa. Itu namanya passion. Dan kalian rela buat ngembangin hal itu. Nah, sampai di titik di sini juga aku juga ngalamin banyak jatuh juga, kayak rugi, terus sakit dan sebagainya. Cuman aku bahagia. Kenapa aku bahagia? Karena ini hal yang pengen aku lakuin. Jadi kalau teman-teman, kalau bahasa Naruto-nya, pernah lihat Naruto nggak? Kalian lagi, ini adalah jalan ninjaku. Passion itu adalah jalan ninjaku. Pembisnis itu adalah jalan ninjaku. Jadi sekeras apapun orang hancurin aku bakal terus ngejalanin hal ini walaupun
Itu sulit. Itu namanya passion. Dan banyak dari para remaja, passion dan potensi itu udah mulai hilang. Dikarenakan pengembangan potensi yang kurang, passion yang nggak ada di bimbingnya, gambaran masa depan nggak ada, dan sebagainya. Ada lagi pertanyaan? Bagus pertanyaan, Dava. Ya kak, Apa, Aziz? bagaimana pemula untuk belajar berbisnis itu kayak mana? Pemula pas Oh. bisnis ya? Oke, kamu suka pembisnis? Kamu pengen jadi pembisnis, Aziz? Ya dikit-dikit. Oke. Ada pertanyaan yang serupa lagi nggak? Yang pengen tahu lagi? Biar nanti ditampung dulu. Dari ceweknya dong, maksudnya ceweknya diem aja. Biasanya kalau di kelas yang rame cewek cowok. Diem aja nih, yang perempuannya. Aku jawab dulu ya, yang Aziz ya. Gimana sih awal kita untuk pengen mulai dari bisnis? Yang pertama Aziz, kamu harus pikirin bisnis apa yang pengen kamu jalanin. Ada, kalau penjelasan secara dasarnya, di dunia bisnis itu bakal dibagi jadi 3 pasar atau market ya, kalau bahasa sederhananya. Yang pertama itu pasar potensial, pasar mati, sama pasar berdarah-darah. Nah, kalau pasar potensial itu saingannya ada, tapi kamu punya unique selling atau keunikan di bisnis kamu yang bisa mengadopsi atau mengambil market di pasar itu. Kamu bisa jadi rajanya karena kamu punya keunikan atau sesuatu value nilai yang lebih daripada yang lainnya. Itu namanya pasar potensial. Yang kedua adalah pasar market berdarah-darah. Kalau misalkan pasar market berdarah-darah itu jual sepatu, jual sendal, jual baju yang pasar yang usaha yang orang ngelakuin itu banyak banget dan tarung harga. Kalau di sana lebih murah, di sini nggak murah. Gua harus murahin harganya biarin rame gitu. Itu namanya pasar berdarah-darah. Dan kita harus ngelawan juga brand-brand besar gitu. Terus yang ketiga, pasar yang mati. Pasar yang mati itu pasar yang jenis bisnisnya itu belum ada. Sama sekali belum ada di daerahmu. Jadi orang-orang itu nggak teredukasi sama bisnismu. Misalkan bisnis ini ojek payung, misalkan. Ada nggak di Lampung ojek payung online? Nggak ada kan? Nah, Nggak ada. ojek payung online, kamu buat itu bisnisnya di Lampung. Namanya potensial, itu pasar mati. Tapi bisa jadi potensial kalau kamu punya bagus perencanaannya, kamu pendanaannya juga ada, terus kamu timnya juga bagus, itu bisa teredukasi dan besar. Kayak Gojek waktu itu kan baru pertama kan di Indonesia, cuman dia bisa besar gitu. Tapi disaranin jangan yang mati ngambilnya karena sulit banget dan dananya besar banget gitu. Nah gitu dulu aja awal-awalnya. Jadi kalau misalkan mau mulai bisnis tuh kamu tentuin dari usaha kamu tuh maunya kayak mana, terus masuknya itu ke pasar yang mana. Ketiga hal tadi, potensial itu ya. Aku saraninnya yang ke pasar potensial. Cuman kalau kamu mau main di pasar berdarah dan sebagainya, is okay. Kalau mulai belajar dari reseller dan sebagainya itu is okay juga, nggak salah. Itu aja. Selanjutnya nanti ada sesi lagi. Kalau mau tanya lebih lanjut. Ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya penjelasannya. Jadi gini teman-teman. Saya bersama tim yang ada di Jogja bangun sebuah platform atau wadah bagi kalian yang pengen ngembangin passion kalian. Wadah di sini namanya, ada yang pernah dengar nggak? Ruang Passionmu? Iya, nggak pernah. Belum. Nggak pernah ya, karena ini juga baru ya. Belum ya, karena ini belum juga. Namanya Ruang Passionmu. Jadi Ruang Passionmu di sini fokusnya adalah gimana cara ngembangin potensi dari diri kalian, dari anak-anak remaja, terus gimana kita bisa ngebimbing passion kalian ketika potensi jadi passion kan. Potensi itu kehebatan dalam diri kalian, harimaunya kalau bahasa orang motivasi, harimaunya lagi ngorok kan. Dibangunin jadi sebuah passion. Passion itu bakal dikembangin oleh mentor dan pembimbing yang profesional dan sukses di bidangnya. Setelah itu diarahkan menjadi prestasi. Contohnya kalian gambar atau melukis atau penulis atau fotografer atau pengusaha, itu yang bakal di outputnya itu bakal prestasi.
kalian juara, kalian bisa punya bisnis, kalian bisa ikut komunitasnya, kalian bisa ngembangin dengan bebas dan sebagainya. Nah, tapi nggak cuma di situ aja. Di ruang passion me itu nanti kalian bakal dikasih gambaran dan arahan profesi masa depan kalian. Contohnya nih, teman-teman mungkin pengen jadi apa ya, seorang fotografer ya, kita singkatnya fotografer gitu. Nah, fotografer, kalian ikut kelas ini kan, ikut passion. Pertama, potensi kalian bakal diulas lagi, terus passion kalian bakal dikembangin, dikasih materi juga, di coachingin langsung. Jadi modelnya kayak kelas gitu, bisa offline dan bisa online juga. Daerahnya juga di Lampung ya. Terus kalian tatap muka sama mentornya, kalian diarahin apa sih potensi kalian yang mau dikembangin. Terus ini loh, kalian harus ngelakuin hal ini sampai kalian jadi profesional. Tapi setelah itu, kalian nggak cuman sampai di situ aja. Kalian bakal langsung di outputin. Oh ya nih, cara kalau misalkan kamu fotografer ngasilin uang kayak gini loh. Nanti upload foto kamu di websitenya ini. Nanti kamu hargain $1, $5, lumayan kan? Gitu. Terus nanti kalau masa depannya, nanti kamu bisa ngambil ini loh. Kuliahnya kamu bisa ngambil ini loh. Jadi nggak lagi deh ketika ditanya mau kuliah di mana, jurusan apa, nggak tahu, belum kepikiran. Jangan. Kita mulai ngerancang dari sekarang. Kita merancang dari sekarang apa sih yang pengen kita lakuin gitu kan. Terus ada yang tanya nih misalkan, apa sih benefitnya ketika ikut ruang passionmu gitu kan. Yang pertama, kalian bakal diajarin sama mentor-mentor profesional. Nggak cuma satu. Misalkan kalian di entrepreneur ya, pengusaha, atau kalian di penulis. Nanti nggak cuma diajari sama satu mentor, kalian bebas milih mentornya. Misalkan ada 10 mentor, kalian mau milih yang cewek atau yang cowok, yang ganteng atau yang gimana, terus prestasinya yang kayak mana, itu ada. Ada beberapa mentor, jadi nggak cuma satu aja. Kalian bebas milih mentor profesional, dan mereka juga bukan cuma sekedar seorang pengajar, tapi mereka juga seorang praktisi yang udah berjalan di dunianya dan sukses. Dan bahkan ada yang udah menciptain prestasi-prestasi, pameran-pameran dan sebagainya. Setelah itu, kalian bakal tergabung dengan komunitas yang kalian tekuni. Misalkan kalian komunitasnya entrepreneur ya, kalian bakal gabung ke entrepreneur itu. Misalnya bisa entrepreneur nasional, entrepreneur Jabodetabek, entrepreneur Lampung. Nah, kalian bisa gabung ke sana. Fungsi dari komunitas itu banyak. Kata Pak Ahmad tadi bilang kan, seorang Avengers itu bukan sendirian tapi kelompok. Nah, di sini sebagai kalian untuk ngembangin passion kalian kayak entrepreneur, pelukis, fotografer, guru dan sebagainya, itu kalian bisa dengan network orang dalam. Sederhananya. Jadi kalau misalkan, oh gue nggak punya dana nih, gue butuh dana 1M, bisa nggak temuin saya sama orang yang punya dana 1M? Oh ada nih. Oh iya, saya nggak punya job nih, fotografer, saya pengen wedding dong untuk foto-foto pernikahan atau sebagainya, tapi saya nggak punya job nih. Oh ada nih. Nah itu namanya komunitas dan network. Nah setelah itu kalian juga bakal diajar di kelas-kelas yang bebas kalian. Jadi kelasnya nggak kayak sistem sekolah ya, nggak cuma di satu tempat, terus kalian di sini doang, terus kalian belajar di kelas, pulang kelas, terus enggak. Jadi kelas itu tuh ngesesuaiin dengan passion dan keinginan kalian sama mentor kalian. Gue pengen di mall nih, gitu. Di KFC nih, di taman, gue pengen di rumah gue aja bisa nggak? Gue mager nih, gitu. Itu bisa. Gitu. Jadi kalian kelas itu nggak terbatas. Jadi gitu teman-teman. Terus kalau benefit-benefit yang kalau mau ikut sama ruang passionmu juga, kalian bakal bener-bener dijelasin apa sih gambaran masa depan passion yang kalian tekuni. Gambaran masa depannya itu kayak gini loh, ada A, B, C, D, C, E gitu. Balik-balik banyak banget, dan kalian bisa tahu jalan keluar apa sih fokusnya, yang A, yang B, yang C atau yang D. Jadi nggak bener-bener nggak rancu lagi, bener-bener nggak fokus lagi sama satu hal itu. Terus kalian juga bakal, kalau misalnya ada yang mau ngelanjutin kuliah atau yang udah nyaman, gitu kan, misalnya SMA, lulus SMA udah nyaman nih, gue penghasilannya udah banyak, gue cinta gitu kan, it's okay gitu. Tapi kalau ada yang pengen lanjut kuliah, kalian bisa tahu jurusan kalian apa, universitas bagusnya di mana ya, itu diarahin bener-bener. Jadi kalian bisa mempersiapkan dari sekarang. Jadi nggak lagi nih, kemarin Pak Amar bilang kelas 12 banyak sih yang masih bilang, kok gue nggak paham ya, gue nggak tahu Pak mau kuliah di mana, jurusannya apa gitu, nggak tahu Pak gitu. Kan teman-teman juga nggak mau kan ketika nanti udah kelas 12 tapi masih pusing pengen ngapain ya kan.
Masih kayak, oh ya ngapain ya gitu. Hidup ini keras kawan, kita harus lebih berjuang lagi. Dan saya juga berharap dengan kalian ngembangin passion ini, yang pertama Indonesia lebih maju lagi dari generasi kalian, dimulai dari remajanya. Dan kita juga bisa bantu keluarga kita untuk meringankan biaya, meringankan produktivitas dari kita sendiri, dan sebagainya. Dan yang jelas untuk masa depan teman-teman semua. Jadi saya pengennya, kalian tahu nggak, di Indonesia ini hampir 80% orang dewasa jalanin pekerjaan yang nggak sesuai dengan passion mereka. Akibatnya banyak yang resign, keluar dari pekerjaan, banyak yang nggak maksimal, banyak yang nggak bahagia karena ngelakuin pekerjaan yang nggak mereka sukai. Dan saya pengennya di sini teman-teman itu punya gambaran yang benar-benar jelas, punya fokus yang lebih fokus untuk dapetin misalkan targetnya itu pengen dapetin uang banyak atau pengen bermanfaat dan sebagainya, itu benar-benar jelas, nggak cuman kayak gue ikut-ikut aja lah, lu jurusannya apa, ini gue ikut aja lah, lu jurusan apa nih, gue ikut aja lah, lu sukanya apa, gue ikut aja lah gitu. Jangan sampai gitu. Tanggung jawab sama diri kalian sendiri, masa depan itu punya diri kalian sendiri. Nah singkatnya gitu. Oke, jadi teman-teman ada nggak pertanyaan untuk ruang passionmu ini sebelum nanti saya pengen kirim form yang ada di ini, yang ada di grup, yang ada di chat Google Meet ini. Nanti saya minta teman-teman buat isi gitu kan. Sebelum itu teman-teman ada yang mau tanyain nggak soal ruang passion? Teman-teman ada yang mau tanyain nggak? Kita ini ya apa, setelah nanti saya kalian mengisi form yang saya kirim nanti langsung diambil alih oleh Pak Amar lagi. Teman-teman ada yang tanyain nggak nih soal ruang passionmu secara jelas lagi, atau ada yang belum paham arahnya tuh ngapain sih, terus nanti di sana ngapain aja gitu, tanya-tanya aja ya. Ayo silakan yang mau nanya. Bagus itu. Teman-teman ada yang mau tanya? Biar terarah hidupnya. Biar nggak kayak saya dulu Pak ya. Iya. Biar nggak tersesat. Terombang-ambing. Tersesat. Jangan jadi pemuda tersesat. Iya, kalau udah terombang-ambing itu tersesat nanti jadinya. Hai teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain silahkan untuk ruang passionmu ini. Sekalian saya ini ya, kirim formnya ya di grup ya. Okay. Coba teman-teman bisa buka. Kalau ada yang belum bisa buka, coba dikirim, bisa di chat ya. Belum bisa buka Kak gitu. Saya kirim ke grup WA. Oke Pak, terima kasih. Oke teman-teman, di sini nanti ada form. Saya minta tolong banget buat kalian ngisi. Ini juga untuk kebaikan kita sama-sama, untuk pengembangan potensi dan passion dari kalian sendiri. Kalau kalian, saya harap kalian ngisinya sejujur-jujurnya ya. Sejujurnya, dan saya pengennya anak muda generasi. Jadi kalian itu generasi apa sih? Milenial ya? Atau Gen Z ya? Kayaknya Gen Z ya. Semua Gen Z. Nah, jadi generasi Gen Z kalian ini, saya berharap lebih baik daripada generasi-generasiku atau generasi-generasi sebelumnya. Lebih terarah, lebih fokus, lebih bisa nyiptain potensi-potensi atau nilai-nilai yang lain yang belum pernah dilakuin sama penerus-penerus kalian. Bayangin aja ya, kemarin Olimpiade yang ada di Jepang atau Korea itu ada 500 lebih cabang olahraga, tapi Indonesia cuman ngirimin 64. Sisanya nggak dikirimin. Kenapa? Karena banyak potensi, passion yang nggak dikembangin. Padahal setiap orang itu, aku yakin setiap orang, Aziz, Dava, Agita, Aisyah, Asti dan sebagainya itu punya potensi yang bisa nonjol gitu loh, juara, prestasi, terus sukses di karirnya, bisa sesuai dengan passion dan potensi yang kalian miliki. Nggak memaksakan bahwa aku harus sama kayak dia, aku harus pinter nih matematiknya biar sukses, aku harus bisa fisika biar bisa sukses. Nggak harus kayak gitu.
sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki dalam diri kalian sendiri. Betul. Tuh, teman-teman udah mulai ini ya. Kalau misalkan ada yang bingung gitu kan, ada yang bingung, sok aja, mangga ditanyain. Dan kalian juga udah boleh ngisi formnya. Mungkin kalau nggak ada yang tanya, udah jelas belum? Atau ada yang masih kurang jelas? Silakan. Kalau ada yang Udah mau jelas atau masih kurang jelas? Oke Pak, kayaknya udah jelas banget ya Pak ya. Insyaallah saya berharap teman-teman bisa sedikit terbuka untuk gambaran masa depannya, udah mulai tergambar seperti apa yang bakal mau dilakuin dan sebagainya. Semoga kita sama-sama sukses dalam meraih masa depan yang kita impikan, bukan yang dunia bentuk. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak waktunya. Teman-teman ini ya, minta tolong buat diisi ya. Oke, assalamualaikum.